Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali pada siang yang mendung ini kita khaturkan segenap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat hadir dalam kegiatan Jumat pada kali ini. Layak rasanya kita bersyukur karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita seiman dan sekeyakinan yang saat ini sesungguhnya mereka begitu sangat ingin hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Namun barangkali karena sesuatu dan lain hal, bisa saja karena dia sedang sakit, bisa saja karena dia sedang dalam perjalanan, sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita di dalam Jumat kali ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, mulai dari rumah sampai datang ke masjid ini, mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah yang kita langkahkan mampu mengurangi dosa-dosa kita yang kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan itu salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat yang kita haturkan, salawat yang kita sampaikan, kita juga berharap semoga disampaikan lagi kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat yang kita sampaikan tersebut mampu menjadikan syafaat bagi kita kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini, khatib akan kembali membahas tentang di antara isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kembali mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sedunia. Bukan saja merupakan kitab suci, layaknya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang layak, patut dan harus dijadikan contoh serta suri tauladan dalam mengambil semua keputusan. Baik keputusan yang berhubungan dengan syariat, keputusan yang berhubungan dengan muamalah, keputusan yang berhubungan dengan ibadah, maupun apapun yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan kita ini, semuanya ada panduannya di dalam Al-Quran. Kenapa hal ini yang ingin khatib sampaikan pada hari ini kepada kita semua? Mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Al-Quran ini merupakan di atas segala-galanya pedoman, di atas segala-gala petunjuk, dan tidak ada yang di atas daripada Al-Quran itu sendiri. Yang sesungguhnya meskipun kita mengenal adanya kitab selain Al-Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, namun semuanya yang ada di dalam 3 kitab tersebut sudah Allah sempurnakan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, layaknya sebuah panduan, layaknya sebuah undang-undang dari Allah, tentunya kita harus patuh dengan undang-undang tersebut. Lalu apa saja isinya secara umum Al-Quran itu? Jika kita tidak tahu isi daripada Al-Quran itu, maka niscaya kita hanya akan menjadikan Al-Quran sebagai hiasan lemari saja, sebagai hiasan pelengkap di dalam rumah kita saja, sekedar panjawe tanyo adona Al-Quran di rumah lai, tetapi dibaca atau tidak wallahu alam. Ketika ada orang bertanya di mana letak Al-Quran, coba mau cari dulu, lupa mau di mana letaknya. Ketika Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol pelengkap properti dalam rumah tangga, maka di situ hati kita akan menjadi gundah dan gulana. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan tadi di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin, ini adalah firman Allah, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan malaikat, apalagi perkataan para ustadz dan guru-guru kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang mulia. Karena apa? Dia merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah. Al-Quran satu benda yang sangat mulia, yang saat ini asli daripada Al-Quran ini tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz. Ini adalah cetakan di dunia saja, namun sesungguhnya Al-Quran yang sesungguhnya itu terletak di Lauhil Mahfuz. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa Al-Quran sesungguhnya diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini jelas petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia, kita tidak berbicara suku atau bangsa. Yang namanya manusia, kita tidak berbicara agama. Yang namanya manusia, kita tidak berbicara perkara ganteng atau jelek, tua ataupun muda.
atas nama dia manusia, maka layak dan patut Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk yang dimaksud, serta menjadi pembeda, menjadi al-furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di mana pada zaman ini antara hak dengan yang batil sulit untuk dibedakan. Ketika itu pun sudah jelas dibedakan, kadang-kadang antara hak dan batil pun kadang-kadang tercampur dan berbaur menjadi satu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam ayat yang lain, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Janganlah engkau campur adukkan yang benar dengan yang salah, kata Allah. Hanya dengan mengharapkan sesuatu itu engkau manfaatkan hanya untuk di dunia saja. Jangan, kata Allah. La yang terdapat di situ adalah la nahi. Adalah la yang bermakna perintah, larangan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Sering hal seperti ini terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Terkadang ketika berada di masjid, ketika berada di musala, sering mendengar bahwasanya dilarang mengurangi timbangan. Tetapi ketika terjadi kondisi sesuatu transaksi di pasar, sering juga terjadi hal yang disebut dengan mengurangi timbangan tersebut. Artinya apa? Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Paham tentang hukum dari sebuah riba, namun riba tetap menjamur. Riba tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Riba dalam secara tradisional adalah gadai menggadai, gadai pala sekian tahun, sebelum terbayar uangnya maka pala belum dapat diambil. Itu salah satu bentuk transaksi riba. Al-Quran sudah mengatakan hal semua, sudah menjelaskan. Inilah yang disebut dengan hudal linnas, petunjuk. Artinya bagi kita yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dipertanyakan unsur kemanusiaan kita. Al-Quran bukan petunjuk untuk malaikat. Al-Quran bukan petunjuk untuk jin, namun petunjuk untuk manusia. Apalagi kita manusia yang mengaku diri kita beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan saja menjadi petunjuk, ternyata Al-Quran itu mempunyai fungsi yang lain, yaitu ma huwa syifa'u wa rahmah, menjadi penawar, menjadi obat bagi hati yang gundah gulana, menjadi penghibur ketika kita sedang sedih. Apa contohnya? Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang ada dalam masalah yang besar, ditimpa sebuah musibah yang barangkali tidak semua orang yang mampu menghadapi musibah yang ditimpakan kepada kita, maka Allah menghibur kita. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan sesuatu kepadamu di luar batas kemampuanmu. Maknanya apa kaum muslimin? Artinya kita lebih hebat daripada orang. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, Allah memberikan ujian kepada kita, namun tidak kepada orang lain, artinya Allah menganggap diri kita mampu satu tingkat. Kenapa bukan teman saya saja yang diuji? Kenapa saya yang diuji? Kenapa kok saya yang ditimpakan musibah ini? Kenapa bukan dia? Karena Allah ingin meningkatkan derajat kita. Allah menyampaikan, seakan-akan menyampaikan sebuah pengakuan bahwasanya engkaulah yang terbaik, kata Allah. Maka yang terbaik itulah yang aku uji. Engkaulah yang siap, yang akan aku uji, supaya engkau naik ke tahap selanjutnya, supaya engkau naik ke level berikutnya. Itulah gunanya kita diuji. Apalagi hiburan Allah di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan, kata Allah, terdapat ada kemudahan di dalamnya.
Sebelum masalah diselesaikan, sebelum masalah itu didatangkan, diberikan oleh Allah, sesungguhnya ada solusi yang sedang menanti di dalam kesulitan tersebut. Hanya saja, kapan ketemunya solusi itu, di sanalah kita meminta petunjuk kepada Allah. Bagaimana minta petunjuk kepada Allah? Aqimis shalah, dirikanlah salat. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar ketika diberikan ujian, sabar ketika ditimpakan musibah, dan laksanakan salat agar kita tenang, tentram ketika musibah itu didatangkan kepada kita. Kaum muslimin, sesungguhnya musibah, ujian bukanlah hal yang terburuk. Namun musibah serta ujian merupakan cara Allah untuk meningkatkan level kita, cara Allah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita dari sekolah dasar untuk bisa naik ke sekolah menengah kita juga diuji? Bukankah ketika dari kelas 1 naik kelas 2 kita juga akan diuji? Juga akan diuji ketika kita akan menempuh gelar sarjana pun ada ujian. Sudah sarjana pun masih ada ujian. Artinya apa? Tujuan penguji menguji kita bagaimana menentukan apakah kita ini berkualitas atau tidak. Sang penguji. Nah, lalu siapa yang menguji kita di atas dunia ini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan makanan, diuji dengan kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji dengan kekurangan nyawa, bahkan sekalipun semuanya itu adalah ujian untuk orang-orang yang sabar, kata Allah. Siapakah orang yang sabar itu? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika diberikan ujian kepadanya, ketika ditimpakan musibah kepadanya, maka dia bukan saja sekedar mengucapkan, namun langsung memahami bahwasanya sesungguhnya ini semua datang dari Allah dan ada masanya akan kembali kepada Allah. Inilah makna sabar tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran petunjuk, Al-Quran menjadi obat, dan Al-Quran juga dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang akan memeliharanya. Makanya sampai hari ini kaum muslimin, betapapun usaha orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak bertanggung jawab merubah isi Al-Quran, merubah arti Al-Quran, Allah tidak izinkan. Setiap dirubah sedikit ketahuan, setiap dirubah sedikit ketahuan, gagal lagi, ulang lagi cetak. Inilah bukti bahwasanya Allah yang akan menjaga. Dan lalu bagaimana cara Allah menjaga? Allah menjaga bukan saja dari segi tulisannya. Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Lihat saja di tengah-tengah kita, ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas 2 SMP, ternyata mereka hafiz dan hafizah Al-Quran. Begitulah cara Allah menjaganya. Belum pernah kita dengar sampai hari ini orang yang hafal Injil, kaum muslimin. Belum pernah kita hari ini sampai mendengar ada kitab-kitab yang lain itu hafal. Tetapi betapa banyaknya, ribuan orang hafal Al-Quran. Apalagi hari ini pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang menggerakkan sebuah program yang disebut dengan Gebu Pafa, Gerakan 1000 Penghafal Al-Quran. Ini dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang insya Allah untuk daerah Batanggasan dan Malai Lima Suku akan diadakan seleksinya hari Senin depan di Surau Inango, depan kantor KUA Kecamatan Batanggasan. Sekalian sebagai informasi bagi bapak dan saudara yang mempunyai anak di bawah 14 tahun yang hafiz 1 sampai 4 juz, ayo datang ke situ. Hari Senin besok kita adakan seleksi untuk dicatat sebagai para hafiz dan hafizah oleh pemerintah daerah. Lalu apa rewardnya? Tentu ada reward. Reward yang terbesar tentunya reward dari Allah dulu. Jelas bahwasanya orang yang hafal Al-Quran, maka dia akan memberikan sebuah mahkota untuk orang tuanya di surga nanti. Ini adalah reward daripada Allah.
reward di akhirat. Kalau reward di dunianya, ada yang dapat beasiswa pendidikan, ada yang dapat piagam, ada yang dapat Al-Quran juga. Bahkan dari tingkat mahasiswa ada yang gratis biaya kuliahnya. Begitu mulianya Al-Quran kaum muslimin. Lalu bagaimana pelayanan kita dengan Al-Quran? Fakta di lapangan masih banyak yang terjadi. Kita melihat Al-Quran di rumah-rumah kita hanya sebagai menjadi properti tambahan saja. Ketika kita sudah beli almari, kita beli rak, kita beli buku ini, buku itu, wah Al-Quran belum ada. Malah kita beli Al-Quran cik. Ternyata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang Al-Qurannya belum ada yang lusuh. Masih baru semua. Bahkan sekedar terbuka dari plastik saja. Celakanya kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ketika ada orang yang meninggal, semua Al-Quran disusun di atas kepala si mayat. Ini akan lebih celaka lagi. Ini bukan syariat kaum muslimin. Bacalah Al-Quran itu ketika kita masih hidup. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai penenang batin kita. Maka oleh karena itu, tidak saatnya, bukan masanya lagi hari ini membuat program-program yang sifatnya umum. Sudah saatnya hari ini kita buat program-program yang sifatnya mengarah kepada Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Bupati yang kami sampaikan tadi, gerakan 1000 penghafal Al-Quran. Bayangkan jika hari ini kita menghafal, jika hari ini kita biasakan anak-anak kita menghafal, lihat 5 tahun ke depan, lihat 10 tahun ke depan. Hari ini dia menghafal, 10 tahun lagi dia menjadi sarjana yang hafal Al-Quran. 10 tahun lagi dia menjadi wali korong yang hafal Al-Quran. 15 tahun lagi dia menjadi wali nagari yang hafal Al-Quran. Dan 10 tahun ke depan, mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, anggota dewan, bahkan menteri, bahkan presiden sekalipun adalah presiden yang hafal Al-Quran. Ini dia. Apabila ini sudah ada di antara kita, insyaallah negeri kita ini akan menjadi negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu menggugah hati kita semua bagaimana pentingnya Al-Quran di dalam diri kita masing-masing. Jika kita punya anak, masukkan ke pendidikan Al-Quran. Tekankan, beri reward. Kalau kamu hafal sekian ayat, ini yang papa berikan. Kalau kamu hafal sekian juz, ini yang papa berikan. Beri reward. InsyaAllah anak-anak ini suka dengan reward kaum muslimin. Mudah-mudahan kita yang memberikan reward kepada anak kita sendiri juga menjadikan amal jariah bagi kita hendaknya nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.